Tapi jangan langsung bobo siang ya. Karena harus makan siang. Oke? Oke, Cus Mirna. Oke. Ya dan cus mau beres-beres dulu di belakang ya. Mandi ya langsung ya nak ya. Ya. Bagus banget nih kamarnya. Bonekanya banyak. Dari dulu gue pengen punya kamar kayak gini. Ini namanya Askara, adiknya Reina. Biasanya Reina itu manggilnya De Askara atau Dede Askara. Ini Om Randy dan ini Pariza. Itu orang-orang yang biasa ngejagain Reina. Ini orang-orang yang kerja di rumahnya Reina. Namanya Miss Kiki dan ini Susmirna. Reina itu biasanya manggil Susmirna itu Encus. Kalau enggak Encus Mirna. Kamu paham? Dan mereka kalau manggil kamu, kalau panggil Reina, biasanya manggilnya itu gemoy. Jadi kalau misalkan kamu dipanggil gemoy, kamu harus nengok. Dan kamu harus jawab. Paham? Paham. Coba sekarang. Encus Mirna. Cus Mirna. Yang ini bukan anggota keluarganya Reina. Namanya Tante Laras. Jadi kalau kamu ditanya soal Tante Laras, kamu bilang aja. Kamu gak kenal, dia cuma mau nolong kamu waktu kamu tersesat di daerah Sentul, Bogor. Ngerti? Ngerti. Ini kamu hafalin semuanya. Kalau kamu lupa, ini di bawahnya Tante udah tulisin nama-namanya. Beres Tante. Kayak gini doang kecil. Aku juga harus ngajarin gimana gaya bicaranya Reina dan lain-lain. Agak repot sih sebenarnya ngeliat nih anak. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting Reina harus ditukar dengan Aca. Hai sayang, udah bangun. Gak mungkin cucu saya yang pintar pas sudah bangun. Ya sayang. Omong ada apa sih Oma? Jadi kamu harus ikutin gaya bicaranya Reina, gaya jalannya Reina. Dan ingat, Reina itu tidak pernah ngomong gue lo. Dia ngomongnya aku kamu. Dan bahasanya itu santun dan juga sopan. Dan halus. Kecil Tante. Coba sekarang kamu ikutin gayanya Reina. Iya Tante. Assalamualaikum Oma. Halo Dede Askara. Aku berangkat dulu ya. Gitu kan Tante? Sekarang gak ada seorang pun yang nyadarin kalau Aca ini bukanlah Reina. Dih, sejak kapan Rina jadi dekat sama Arumi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa sikap Reina ke Arumi berubah drastis? Kenapa? Kalian semua masih gak percaya sama saya. Kalian dengar kan yang Reina bilang barusan? Ya emang menurut saya emang Laras saja orang stres yang butuh duit. Makanya dia ngada-ngada karena dia mau meres aja. Aku yakin Lara sudah mengatakan kebenarannya. Tapi sayangnya, kenapa Reina tetap gak mau berkata jujur? Rencana apa lagi yang sedang dijalankan Arumi? Kakak sejak kapan ya suka deket-deket sama Tante Arumi? Ya saya kan nggak pernah. Kakak Rena mendingan cerita dan jujur sama Miss Kiki kalau Kakak Rena tadi sebelum kayak gini diancam dulu kan sama Tante Arumi. Nah. Makanya sampai selengket ini. Ya kan? Aku gak diancam sama Tante Arumi. Kalian lihat sendiri kan? Saya tuh gak ngancem. Kalau saya ngancem Reina, dia pasti ketakutan sama saya sekarang. Buktinya kalian lihat sendiri.
Aku kasihan sama Tante Rumi. Orang sebaik Tante dituduh yang enggak-enggak. Mendingan sekarang kalian usir aja tuh si Laras. Orang stres kayak gitu. Kenal juga enggak. Kok main nuduh-nuduh sembarangan. Saya bukan orang stres. Apa yang saya bilang itu semuanya kenyataan kan? Sekarang mana? Ayo, bayaran untuk saya mana? Mendingan kamu pergi sekarang. Sebelum saya laporin kamu ke polisi atas pencemaran nama baik. Aku jadi serba salah. Kalau aku ngotot nagih uang pembayaran dari Bu Arumi, aku bisa dijeblosin ke penjara karena kasus penculikan anak. Tapi aku juga butuh duit. Aku harus gimana ya sekarang? Oke, udah. Riza, tolong antar bulan sini keluar. Baik, Bu. Bu Laras. Bu, silakan. Bu Laras, habis dari sini ibu mau balik ke Sukabumi atau mau kemana? Sepertinya saya akan masih tinggal di Jakarta. Karena saya masih ingin menagih uang sama Bu Arumi. Bu Laras, Bu Arumi tidak mengakui semua ucapan dari Bu Laras. Bahkan Bu Arumi tidak mengakui kalau Bu Arumi mengenal Bu Laras. Sebenarnya saya sangat-sangat merasa bersalah sekali sama Rena. Karena saya sudah tega menahan Rena untuk tidak pulang ke Jakarta. Tapi waktu itu saya beneran butuh duit. Jadi saya mengiyakan permintaan Bu Arumi. Tapi percayalah Mas, semua itu Bu Arumi yang nyuruh saya. Apa yang saya katakan di dalam itu benar, saya tidak bohong. Saya tahu, Lara sudah mengatakan yang sebenarnya. Karena memang Arumi lah yang membuang Rena ke Sukabumi. Tapi saya masih belum mengerti. Kenapa Rena malah membela Arumi? Jadi gimana dengan nasib saya ya? Uang saya sudah habis. Uang saya sudah habis untuk membayar kontrakan dan juga ongkos saya ke Jakarta. Saya ke sini itu untuk menagih uang sama Bu Arumi. Tolong saya, Mas. Bahkan saya juga nggak bisa untuk memperbaiki HP saya yang rusak. Kalau saya benerin HP-nya Bu Laras, saya bisa mendapatkan bukti kejahatan Arumi. Untuk HP Bu Laras, boleh saya yang bawa? Biar saya bawa ke tempat servis. Saya tahu tempat servis yang mana yang bagus. Tapi berapa hari ya saya bisa mengambil HP saya yang rusak setelah diperbaiki? Saya rasa nggak lama. Yaudah, silakan antar. Baik, Pak. Silakan. Mas, gimana dengan nasib saya? Kenapa nggak ada yang peduli dengan saya? Ayo Bu, mari ikut saya Bu. Yuk. Oke. Saya akan pergi. Tapi ingat, saya akan masih menuntut hak saya ke Bu Arumi. Sekalian saya akan ambil HP saya ke sini lagi. Ayo Bu, silakan. Dengan begitu, Ibu Laras jadi tahu seperti apa sifat Arumi yang sebenarnya. Semoga ke depannya dia tidak mau lagi bekerja sama dengan Arumi yang sudah mengkhianatinya. Tapi biar gimana pun, Ibu Laras tetap harus mendapatkan hukuman setelah semua kejahatan Arumi terungkap. Sekarang Mbak Rosa percaya kan sama aku? Kalau aku tuh gak sejahat yang Mbak Rosa bayangkan. Kalau aku emang ngancam Rena, gak mungkin Rena sekarang selengkat ini sama aku, Mbak. Ya kan, Rena? Iya, Tante. Walaupun Rena sudah bilang enggak, tapi kenapa saya lebih percaya dengan keterangan Laras ya? Nggak mungkin ada orang yang mau mengaku-ngaku sudah menyekap anak orang. Tapi kenapa Rena masih nggak mau mengakuinya?
Gimana Mbak? Mbak masih nggak percaya juga? Em, Tidak, Rumi. Karena saya sangat percaya pada Rena. Jadi semua perkataan dan juga pengakuan dari Rena, saya anggap itu benar. Jadi, ya, dugaan saya, kalau kamu terlibat, itu ternyata salah. Jadi saya minta maaf. Dari awal kan aku udah bilang Mbak, aku tuh nggak kenal sama perempuan yang namanya Laras. Tapi Mbak nggak percaya sama aku. Dia tuh cuma orang stres yang pengen uang aja Mbak. Aku nggak terima loh Mbak. Selama aku di sini aku terus-terusan difitnah kayak begitu. Udah. Saya pikir ini udah clear ya. Tadi juga Bu Rosa juga udah minta maaf juga sama Rumi. Jadi berdasarkan keterangan Rena juga ya membuktikan bahwa Arumi nggak ada sangkut pautnya dengan Rena pergi dan disekap. Ya. Untung ada Pak Surya menengahi. Saya belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Rena tadi. Mungkin Rena memang berada di bawah tekanan Arumi. Saya harus terus menyelidikinya. Sekarang semua udah jelas kan? Aku permisi ke kamar dulu ya. Sayang, tante ke kamar dulu ya. Ya tante. Bu Rosa, saya pamit dulu ya. Saya harus ke Coffee City lagi. Ya, saya terima kasih. Pak Surya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan mendengarkan penjelasan langsung. Ya kita kan keluarga memang seharusnya begitu. Sekalian tante, aku juga pamit ya. Ya, terima kasih ya sekali lagi Devan udah mau ikut datang juga. Sama-sama. Rena, Opa pulang dulu ya. Devan juga ya, Rena. Bye. Sini peluk dulu sama Opa. Rena baunya mau matahari. Baunya lain. Ya. Yaudah. Opa jalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya nggak nganter ya. Pak Surya ya. Ya, mari. Hati Pak Surya. Hati. Ya. Silakan. Ibu, Ibu Rosa, ibu, ibu. ibu nggak kenapa-kenapa kan? Kita harus gimana, Bu? Biarkan saya tenangkan pikiran dulu. Kamu urus Rena, kamu kembali mengurus pekerjaan ya. Urusin sekarang. Rena, Ibu nggak apa-apa di sini? I'm fine. Saya baik-baik aja. It's okay. Go. Kalau ada apa-apa panggil lagi. Iya, Bu. Saya Mbak Mirna ya. Iya, iya. Kak, Kakak. kita ganti baju, mandi dulu ya. Apa yang sebenarnya terjadi sama Rena? Kenapa sih sikapnya berubah? Berubah sangat drastis kepada Rumi. Nah, sekarang karena baru pulang sekolah, Rena harus mandi dulu, ganti baju, tapi jangan langsung bobo siang ya. Karena harus makan siang, oke? Oke, Cus Mirna. Oke. Ya, dan Cus mau beres-beres dulu di belakang ya. Mandi ya langsung ya, Nak ya. Ya. Bagus banget nih kamarnya. Bonekanya banyak. Dari dulu gue pengen punya kamar kayak gini.